أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat darinya kita dari awal Ramadan hingga detik ini masih Allah berikan karunia nikmat, yaitu bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selain itu banyak juga nikmat Allah yang tidak bisa kita menghitungnya. Bahkan Allah sendiri berfirman yang artinya jika kalian menghitung nikmat dari Allah, tentunya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan, curahkan pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan anak-anak soleh soleha, siswa-siswi SDT Amal Mulia, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih puasa. Pada kesempatan hari ini izinkan Pak Amri untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Harun alaihi salam. Jika berbicara soal Nabi Harun, tentu tidak lepas dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Harun merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Harun merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun merupakan nabi ke-15 jika dilihat dari urutan 25 nabi. Ada yang masih ingat?
25 nabi itu siapa aja? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nah, alhamdulillah. Dari situ kita tahu ya bahwa Nabi Harun adalah nabi yang diangkat Allah di urutan ke-15 ya dalam 25 nabi. Adik-adik, siswa-siswi SDT Amal Mulia, diangkatnya Nabi Harun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi tidak lepas dari doa Nabi Musa. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, yaitu dalam surat Toha ayat 25 sampai 34, yang artinya, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau." Quran Surat Toha ayat 25 sampai 34. Nabi Musa dan Nabi Harun dapat dikatakan dui tunggal. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Nabi Musa adalah seorang yang tegas dan pemberani. Jiwa kepemimpinannya sangat kuat, namun Nabi Musa kurang fasih dalam berbicara. Hal ini dikarenakan saat masih kecil, saat masih anak-anak, Nabi Musa pernah memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Akibatnya Nabi Musa menjadi kurang fasih dalam berbicara. Namun kebalikannya, Nabi Harun Allah berikan mukjizat, yaitu sangat fasih dalam berbicara. Nabi Harun menjadi juru bicara Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun dan saat berbicara kepada umat Nabi Musa. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah. Namun Nabi Harun kurang berbakat dalam pemimpin. Oleh karena itulah Nabi Harun dan Nabi Musa saling melengkapi satu sama lain. Suatu ketika Nabi Musa harus menjalankan puasa, ya, saum selama 30 hari. Karena pada saat itu Nabi Musa memohon agar kaum Bani Israel diberi kitab sebagai petunjuk untuk kehidupan mereka. Namun Nabi Musa juga diharuskan menggenapkan puasanya menjadi 40 hari. Dan beliau pun harus pergi ke Bukit Sinai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 142 yang kurang lebih artinya, "Dan telah kami jadikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Pada saat itu Nabi Musa mengajak 70 orang menyertainya ke Bukit Sinai. Selama kepergiannya, Nabi Harunlah yang menjadi pemimpin Bani Israel. Tugas utama Nabi Harun adalah jangan sampai Bani Israel terjerumus kembali kepada kesesatannya, yaitu menyembah berhala. Sebelum pergi, Nabi Musa berjanji akan pergi selama 30 hari saja kepada Bani Israel. Namun ternyata Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menggenapkan selama 40 hari.
kaum Bani Israel menjadi kecewa karena menganggap Nabi Musa pada saat itu tidak menepati janjinya. Nah, kesempatan inilah diambil oleh salah satu penyihir yang pada saat zaman Nabi Musa itu merupakan penyihir yang terkenal yang bernama Samiri. Nah, Samiri ini menghasut kaum Bani Israel agar kembali menyembah berhala. Nah, Samiri ini kemudian membuat patung ya berbentuk seekor sapi ya, yang patung itu bisa berbicara. Sehingga akhirnya kaum Bani Israel pun tersesat kembali oleh karena hasutan dari Samiri tersebut. Nah, di tempat lain Nabi Musa sudah kembali. Nah, ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa pun kecewa sekali. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Musa melihat kaum Bani Israel sedang berputar mengelilingi patung yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun karena merasa Nabi Harun tidak bisa menjaga amanah darinya. Nabi Musa pun menjambak janggut Nabi Harun dan memegang kepalanya. Peristiwa ini dituliskan juga dalam Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 92 sampai 93 yang artinya, dia Musa berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah tersesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Kemudian Nabi Harun pun menjawab, "Hai putra ibuku." Masya Allah bahasanya. "Janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Setelah itu Nabi Musa pun kemudian menghampiri si penyihir jahat tersebut yang bernama Samiri dengan pasukannya, dengan kaumnya. Nabi Musa akhirnya berhasil mengusir Samiri. Dan kemudian setelah terusirnya Samiri, maka umat Bani Israel pun berhasil kembali diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adik-adik siswa-siswa Hidayat Amal Mulia, kisah tentang Nabi Harun yang mendampingi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, Nabi Harun juga pernah mendampingi Nabi Musa saat menghadap Fir'aun. Namun, kisahnya kita ketahui bahwa akhirnya Fir'aun marah ya dan mengejar Nabi Musa sampai akhirnya melewati Laut Merah dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala pasukannya. Kemudian kisah lainnya yaitu Nabi Harun juga pernah meyakinkan ya Bani Israel yang mulai gelisah atas kehendak Allah saat laut terbelah ya, membentuk sebuah jalanan. Nah, pada saat itu mereka galau. Wah, kalau bahasa kita galau, gelisah ya. Nyeberang tidak, tapi Nabi Harun akhirnya meyakinkan sehingga kaum Bani Israel pun mau menyeberangi Laut Merah yang sudah terbelah itu. Namun pada saat Fir'aun dan pasukannya menyeberang, Allah tutup kembali lautan sehingga Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam di sana. Nah, tidak sama setelah peristiwa itu Nabi Harun sakit dan kemudian meninggal di Bukit Haur. Itulah kedukaan yang besar yang dialami Nabi Musa pada saat itu. Baik adik-adik, demikian kisah Nabi Harun yang dapat Pak Amri sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi teladan, contoh yang baik buat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Pak Amri, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.